kaki. Bangun di atas. Baik, kita lanjut untuk acara selanjutnya, yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Malik. Waktu itu 40 silakan. Masuk YouTube pakai makan combro aja. Mulai. Jangan malam-malam katanya. Emang masih bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, karam Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Saiful, Ustaz Hussein, Ustaz Murasi, dan Ustaz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang saya hormati Ketua Lingkungan sekaligus nasihat haji al-mujahidin, orang tua kita semua, Bapak alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa selalu membimbing dan menasihati kita semua. Yang saya hormati Bapak Fatih Syukur selaku Ketua Pembangunan, mudah-mudahan juga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, karena perjuangannya masih panjang. Alhamdulillah dengan kerja keras dan semangat beliau dan jajarannya, masjid kita ini dari Jalan Bintaro, dari pom bensin, kelihatannya mudah sekali. Ini adalah merupakan satu keberhasilan yang sudah dicapai, tapi masih panjang perjalanannya. Caranya lantai bawah akan di hulu, dan alhamdulillah para jemaah sudah mendonasikan rezekinya. Saya dengar sudah hampir 79 juta yang sudah nyaut, dan insyaallah rencana ini akan segera terlaksana. Masjid kita mewah, megah, dan jamaahnya pun akan penuh, jamaahnya penuh, masyarakatnya berkah, dan ini semua adalah harapan kita semua. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya, yang selalu setia dan istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan selalu mendapatkan kecurangan rahmat dan syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum selanjutnya mari kita bacain Fatihah. Kita khususkan untuk Kang Damin yang tanggal 20 usianya kan bertambah, tapi jatah umurnya berkurang. Dengan bertambah umur kita jangan girang-girang, karena setiap bergantian tahun umur kita berkurang. Kalau yang dijatah yang Allah sekarang cuma 55, sekarang sudah 49,9, tinggal 1 detik lagi. Jadi makanya sih di saat kita menghadap pergantian tahun, kita semakin berkurang umur kita. Dan hari ini besok tanggal 20, Damin bersyukur dengan bertambahnya usia dan introspeksi karena umurnya semakin berkurang. Bacakan Fatihah, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, dimurahkan rezeki dan dilancarkan segala urusan. Ala hadihi ya wa kuminatin saliyal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, di bulan Muharram ini setiap doa yang kita akan munajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan doa yang kita munajatkan dengan suratul Fatihah yang kita akan baca, apa yang menjadi harapan kita untuk tahun ini dan tahun yang akan datang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan, segala masalah yang kita hadapi pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah selesaikan masalah kita, Allah berikan jalan keluar, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan di tahun lalu, tahun yang lalu, cita-cita kita belum terkabul, insyaallah tahun ini akan terkabulkan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit mendapatkan ujian Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Anak-anak kita yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah lancarkan dan Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan juga orang-orang tua kita yang barangkali sudah meninggalkan kita, kerabat dan tetangga kita, baik teman pada malam Jumat ini, terutama orang tua kita sedang menanti doa dari anak-anaknya yang masih hidup. Maka oleh karenanya, mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan suatu Fatihah untuk semua keinginan dan hajat kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ala hadihi wa qulina saliyal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jemaat taklim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih berada di bulan Muharram, bulan yang diistimewakan dalam Islam. Banyak keistimewaan yang ada di dalam bulan Muharram ini. Di antaranya adalah puasa di tanggal 10. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk menyantuni anak yatim. Bulan Muharram kita kadang disebut dengan adanya lebaran anak yatim. Kenapa dikatakan lebaran anak yatim? Karena di bulan ini, terutama di tanggal 10 Muharram itu, semua lembaga, baik sekolah, perkantoran, majelis taklim, semua mengadakan berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menyantuni anak yatim.
Kata Nabi di dalam hadisnya yang artinya barang siapa yang saum puasa di 10 Muharram maka akan mendapatkan 1000 pahala dari para malaikat dan 10.000 pahala dari para syuhada. Dan barang siapa yang di bulan Muharram mengusap anak yatim kepala anak yatim maka mendapatkan derajat dari helai rambut yang ada di kepala anak yatim. Pertanyaannya udah ngusap anak yatim belum? Belum ya. Kalau belum masih ada waktu, masih ada kesempatan. Insya Allah di Masjid Al-Mujahidin kita juga akan mengadakan santunan anak yatim. Karena ini sunnah Nabi yang barangkali dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Saya udah ngobrol-ngobrol Pak Kata Suku, maka kita akan mengadakan santunan. Dari mana dananya? Mari kita gotong bersama-sama. Ya, seadanya. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta dan sebagainya. Kita galang, kita kumpulkan, dan nanti kita akan santuni yatim yang ada di lingkungan kita. Ini kita sudah niatkan, insya Allah nanti kita akan bentuk ke kepanitiaan. Saya sudah bicara Pak Haji Syukur, kita jangan sampai melewati satu kebaikan ini di bulan Muharram ini. Oleh karenanya nanti mohon dukungannya, mohon kepada jamaah khususnya kita galang dana yang nanti akan kita gabung pelaksananya. Kita libatkan ibu-ibu jamaah taklim, kita libatkan jamaah bapak-bapak, dan kita libatkan juga nanti remaja. Insyaallah nanti dengan niat baik yang kita rencanakan semua akan berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan satu keluarga. Kata Nabi Muhammad SAW, pada siapa yang menyantuni yatim di bulan Muharram maka Allah akan bukakan pintu keberkahan selama setahun. Insya Allah. Bapak dan saudara sekalian, selain kita berpuasa di bulan Muharram dan menyantuni yatim, banyak sekali amalan-amalan yang disunahkan yang harus kita laksanakan di bulan Muharram. Di antaranya adalah kita bersedekah. Banyak-banyaklah sedekah di bulan Muharram. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib di antaranya membayar zakat fitrah di bulan Ramadan, membayar di farad. Yang ketiga, membayar nasyah. Itu termasuk sedekah wajib. Ketika kita bernazar, contoh PT saya nanti berniat, kalau andai kata ada anak saya yang ngasih duit ke saya akan sumbangkan ke masjid. Itu udah nazar, udah niat, dan wajib dilaksanakan kalau sudah ada. Tahu begini, PRT, mohon maaf nih, saya sudah ngajar. Kalau anak saya yang di sana punya pembebasan tanah tol misalnya, ya, saya ngajarkan apa 100 juta apa 200 juta, itu niat dan harus dilaksanakan karena sudah najat. Itu termasuknya adalah sedekah wajib. Jangan sekedar, kalau kita tidak berniat jangan diucapkan. Karena kalau sudah bernajat, sudah mengucapkan dari satu kewajiban. PRT, saya digoro-goroi sama yang buat anak misalnya di Calo ya, digoro-goroi PRT, digoro-goroi kenapa? Tangan lu gak laku, di pojokan, digoro-goroi begitu. Dia ngomong begini, malu. Tadi ada siapa? Tanah kita mah kayaknya gak laku katanya. Dia ngajar sama bininya, malu, gua najar. Kalau tanah gua laku, gua sumbangin ke masjid sekian ratus juta. Itu najar. Dan najar itu harus
dilaksanakan karena itu adalah merupakan sedekah wajib. Terus yang kifarat itu juga harus dilaksanakan. Contoh begini, biasanya orang yang merantau bekerja di Jakarta, punya kampung di desa. Biasanya mau lebaran pulang kampung, ya sebulan lamanya di Jakarta, dia pulang lebaran belum masih puasa. Karena sudah 1 bulan tidak bertemu dengan istri, pulang dia dengan banyak bawa uang yang banyak, nyampe di rumah padahal masih puasa dia lihat bininya ngoblok. Ngerti ngoblok kan? Ngerti ya kalau ngoblok itu udah bebedakan, bibirnya udah menor. Karena udah sebulan baru pulang, dia bini ngebayang bini ngoblok, udah orang tahan. Ngomongin maghrib udah orang tahan. Apa yang terjadi? Hubungan suami istri di siang hari. Nah itu termasuk kifarat. Apa dendanya? Apa yang harus ditunaikan? Puasa selama 2 bulan berturut-turut sampai orang. Lupa puasa sebulan aja kadang bolong. Lagi sampai 2 Kalau puasa 2 bulan tidak sanggup harus bayar 60 fakir miskin harus dikasih. Berat enggak? Berat, makanya tahan, jangan sampai kebablasan. Itu namanya sedekah yang harus dibayar. Namanya membayar kifarat. Paham ya, Pak? Kemudian yang kedua ada yang namanya sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu contoh kita punya sedikit rezeki sumbangkan ke masjid, sedang sumbangkan ke musola, sedangkan dengan tempat-tempat yang sosial. Dan ada amalan sedekah yang murah. Apa itu? Senyum. Kalau orang punya apa kita maksudnya kalau punya senyum aja. Senyum. Banyakin senyum. Yang penting jangan dia senyum. Kalau dia senyum bahaya. Dianggap order. Ya, jadi sedekah itu ada 2, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Kemudian apalagi amalan-amalan yang disunahkan di bulan Muharram yang harus dilakukan? Banyak-banyak silaturahmi, kunjungin orang tua kalau masih ada. Kalau sudah tiada, ziarahi kuburnya. Bacakan Fatihah, jangan ngomong macam-macam di kuburan. Niat hajatan ngomong di kuburan. Mbak, kita mau kriaan ini, mau bocor, udah pada bener doain kita ya Mak. Lah, kita doain ngomongnya di kuburan. Jadi salah menerap. Kalau dia bisa jawab belum minta didoain sama gua juga menjadi normal terbalik. Ketika kita berziarah ke makam orang tua kita, bacakan suratul Fatihah. Minimal suratul Fatihah. Kemudian bersilaturahmi kepada orang tua. Kata Nabi, bersedekah yang paling tepat dan paling baik kepada siapa? Kepada orang tua, kepada saudara, kepada kerabat sebelum kepada yang lainnya. Nah, makanya manfaatkan sebaik-baiknya bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keistimewaan, dengan itu melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kalau beramal kita tak sanggup pada duitnya. Kalau bersilaturahmi barangkali yang merantau jauh, ongkosnya belum ada, maka banyak-banyak membaca suratul Al-Ikhlas. Dianjurkan banyak-banyak membaca surah Ikhlas. Berapa kali? 1000 kali silakan dibaca. Apa faedahnya? Allah akan lapangkan semua pintu rezeki dan Allah akan kabulkan semua permohonan kita.
Bapak dan Ibu, ada nggak Ibu? Ada. Bapak-bapak dan saudara sekalian. Sekali lagi, mari kita manfaatkan bulan yang penuh keistimewaan ini dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, mari sama-sama kita banyak-banyak bersedekah. Masjid kita sedang bangun. Kita kalau tidak punya rezeki, dukung, berikan semangat kepada pengurus panitia masjid untuk selalu semangat untuk melanjutkan pembangunan yang sedang kita laksanakan. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua khususnya jamaah yang hadir pada kesempatan ini, Allah berikan rezeki yang banyak, melimpah, berluang, sehingga kita bisa bersedekah. Sasa demikian yang saya sampaikan. Tidak dipesan hanya lama, karena kalau lama juga nanti keberkahan ilmu sedikit saja. Yang penting kita istiqomah. Hari ini kita sudah istiqomah menunaikan semua kewajiban. Dulunya orang yang sehat di majlis taklim dengan menuntut ilmu, maka Allah akan mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Demikian yang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Razak. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran untuk melewatkan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita meningkat acara yang selanjutnya, yaitu pengumuman yang pertama, yaitu kotak amal pada kesempatan malam hari ini mendapatkan uang sejumlah 177.000. Alhamdulillah, semoga amal bapak semua lalu mendapatkan balasan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengumuman yang kedua, yaitu pengumuman untuk pengajian dalam Jumat yang akan datang tanggal 25 Juli 2024 bertempat di Masjid Al-Mujahidin dengan tuan rumah yaitu Bapak Dono Iswondo, dengan susunan acara pembawa acara yang akan disampaikan oleh Bapak Yatino, sambutan tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Dono Iswondo, pembacaan Yasin dan zikir yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Saifullah, pemberian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rosid, pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Yatino, penutup atau doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Syahid. Baik, itulah susunan untuk acara minggu yang akan datang. Sebelum penutup atau doa, kami selaku pembawa acara mewakili jamaah kepada Bapak Saiful, baik yaitu tuan rumah Bapak Darmin, kami ucapkan ribuan terima kasih atas segala jamuan dan hidangannya yang